Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya hari ini menjumpai Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik, anak-anak sekalian dimanapun berada dalam program Sapaan Gembala GKI 5 dengan saya, Pendeta Adi Cahyono. Hari ini Selasa 3 Oktober 2023. Kita sudah memasuki bulan yang ke-10 di tahun 2023 ini, dan sebagaimana kita tahu, bulan Oktober seringkali dirayakan sebagai bulan keluarga di gereja kita GKI 5. Dan terkait dengan itu, bulan ini saya akan memberikan seri juga tentang keluarga Tuhan ataupun keluarga Allah. Dan hari ini sebagai pembuka saya akan membawakan tema Pencinta Keluarga Tuhan. Ya, ini sebuah judul lagu yang mungkin sering kita nyanyikan ya, Pencinta Keluarga Tuhan. Dan saya akan mendasarkan renungan kita dengan bacaan dari Efesus pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22 maksud saya. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang baik. Hari ini kami sudah memasuki hari ketiga di bulan ke-10 tahun 2023 ini. Kami kembali bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam rangkaian bulan keluarga GKI 5, kami akan merenungkan tentang keluarga Allah, keluarga Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi dasar permenungan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Mohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Efesus 2 ayat 19 sampai 22, mari kita baca. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, opa oma, kita patut bersyukur di dalam Kristus kita semua dipersatukan sebagai keluarga Allah. Bukan semata-mata karena kita masih ada hubungan darah, tetapi dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini, kita boleh memiliki sebuah pemahaman bahwa meskipun di luar keluarga secara keturunan, garis keturunan ada hubungan darah, meskipun berbeda etnis, bahkan berbeda bangsa, ketika semua itu telah mendengar tentang Kristus, bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah dan menjadi anggota keluarga Allah. Keluarga Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ini berangkat dari sebuah realita di jemaat Efesus pada saat itu yang mengalami eksklusivitas. Orang-orang Kristen Yahudi merasa sebagai orang yang paling baik, paling super karena berita keselamatan tentang Mesias datang ataupun lahir dari bangsa Yahudi. Sehingga mereka menjadi sombong, menjadi angkuh, dan meremehkan, merendahkan orang-orang Kristen baru yang di luar Yahudi. Nah, dalam menyikapi situasi seperti itu, Paulus menegaskan, mengingatkan bahwa di dalam Kristus kita ini adalah satu, anak-anak Allah, sebagai keluarga Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, selain mengingatkan, menegaskan bahwa kita yang menerima Kristus sebagai keluarga Allah, Paulus juga mengingatkan bagaimana semestinya kita hidup sebagai anggota keluarga Allah. Bahwa di mana kita harus hidup, ikut menyusun seluruh bangunan menjadi rumah Allah yang khusus untuk Tuhan. Rumah dalam arti bukan fisik, tapi sebagai sebuah persekutuan, sebagai sebuah komunitas spiritual, sebagai gereja. Kita harus saling membangun, saling menopang, saling menguatkan agar pekerjaan Tuhan terus berkembang, terus berjalan, dan merasakan dampaknya lingkungan di sekitar itu.
Oleh sebab itu tadi Paulus mengatakan karena hidup bersatu dengan Kristus, kalian juga sedang dibangun bersama orang-orang lain menjadi sebuah rumah untuk Allah. Di situ Allah tinggal dengan rohnya. Jadi dalam persekutuan kita, baik dalam keluarga, ayah, ibu, ayah, suami, istri, orang tua, anak, dan di mana di situ Kristus menjadi dasar keluarga, maka di situ Allah tinggal. Di mana keluarga-keluarga berkumpul, berhimpun dalam komunitas gereja, kayak delima misalnya, dalam komunitas rayon. Kayak delima ada rayon kasih, sukacita, kesetiaan, damai sejahtera. Di situ kita juga membangun sebuah rumah Allah, di mana orang-orang yang ada di dalamnya mestinya saling memperhatikan, saling peduli, saling menopang, menguatkan. Terutama ketika ada di antara anggotanya yang sedang mengalami pergumulan karena sakit, ada yang berduka, ada yang sedang kena musibah, entah musibah keuangan finansial, musibah karena sakit penyakit, dan apapun pergumulan sebagai gereja, sebagai anggota keluarga, kita harus saling menopang. Disitulah kalau terjadi cinta Tuhan mengalir, karena kita saling memperhatikan dalam menegulikan di dalam kasih Kristus. Oleh sebab itu mari kita saling mencintai sebagai keluarga Tuhan. Ketika itu nyata, maka perhatian kepedulian satu sama lain menjadi sebuah keniscayaan. Menjadi sebuah hal yang nyata. Jadi cinta keluarga Tuhan bukan hanya sekedar simbol seperti background ini ya. Tetapi ini menjadi sebuah dasar kasih Allah. Kasih Kristus itu bukan hanya mempersatukan kita sebagai keluarga Tuhan, tetapi kasih itu juga harus kita pancarkan. Harus mengalir di sekitar kita di mana Tuhan menempatkan. Keluarga kita, gereja kita. Bapak sekalian, selamat memasuki bulan keluarga GKI 5 yang tahun ini kita juga diajak kembali untuk mensyukuri akan karya Tuhan melalui gerejanya di GKI 5 dan kita terus diajak, diingatkan untuk ambil bagian terlibat. Mari kita mengikuti berbagai rangkaian acara yang diselenggarakan oleh panitia bulan keluarga dalam rangkaian kegiatan bulan keluarga yang ada itu. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur, kita satu sebagai keluarga Kristus. Ini adalah juga arahan dari KUAP Majelis Jemaat GKI 5 tahun ini untuk mengingatkan bahwa kita semua adalah satu dalam Kristus. Keluarga GKI 5. Mari kita saling menjaga, saling mengasihi, saling menopang, dan menguatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kembali diingatkan akan keberadaan kami sebagai orang-orang percaya, pengikut Kristus. Kami adalah anak-anak Allah, satu keluarga Tuhan. Meskipun kami berbeda etnis, suku, bahkan berbeda bangsa, sekalipun kami adalah satu dalam Kristus. Sebagai keluarga Allah yang dipersatukan oleh Kristus sebagai batu penjuru, dan kami diingatkan juga untuk menjadi bagian anggota tubuh Kristus, membangun bait Allah yang kudus, artinya membangun persekutuan yang solid, yang kuat untuk mewujud nyatakan karya pekerjaan Tuhan. Memberkatilah Tuhan rangkaian bulan keluarga di tahun ini. Tuhan menolong, berkati panitia yang sudah mempersiapkan rangkaian berbagai kegiatan dengan tema kita satu keluarga Kristus. Boleh menjadi sarana bagi kami sungguh-sungguh menyadari keberadaan kami, bukan hanya mencintai keluarga kami, keluarga inti, keluarga utama, tetapi juga keluarga besar, bahkan sebagai keluarga besar GKI 5. Kami berdoa untuk berbagai kegiatan yang ada, untuk tentang seminar keuangan, atas krisis keuangan tanggal 7 Oktober, kemudian untuk berbagai kegiatan yang lain, secara khusus kebersamaan rayon atau persekutuan rayon gabungan pada tanggal 14 Oktober mendatang, dan juga seminar pasutri pada tanggal 28 Oktober. Tuhan menolong, berkati, menjadi kesempatan yang baik untuk kami diberkati Tuhan untuk terus bertumbuh sebagai keluarga Tuhan. Kami mendoakan agar panitia bulan keluarga ini Tuhan boleh bekerja dengan maksimal. Kami juga mendoakan untuk berbagai persiapan yang
dilakukan oleh Majelis Jemaat terkait juga dengan penyusunan program kerja tahun pelayanan mendatang maupun pergantian kepengurusan Badan Pelayanan tahun 2024-2026. Tuhan menolong memberkati agar semuanya bisa terjadi seturut dengan rencana dan karya Tuhan bagi gerejamu GKID 5. Tuhan berkati tim program yang mengawal rangkaian proses itu, tahapannya juga Tuhan menolong Majelis Jemaat boleh terus bersehati dengan seluruh aktivis para pelayan mewujud nyatakan karya pekerjaan Tuhan di GKID 5. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang masih harus berobat, yang sakit menahun, lanjut usia. Mendoakan untuk Ibu Trisna Ningsih, untuk Ibu Maria atau Oma Maria Bambang, Ibu Sylvia Intan, Ibu Nani Pangestu, Bapak Sukono Mahargono dan Ibu Nani Mahargono, Bapak Sutanto Harto dan Ibu Titin, juga Pak Ridwan. Kami juga mendoakan Ibu Sumihar. Kami rindu Tuhan mereka terus tetap berpegang teguh, berpengharapan kepada kasih Kristus yang terus mengalir dalam hidupnya, melalui orang-orang terkasih yang mendampingi merawatnya. Tuhan menolong mereka untuk terus beroleh kasih karunia Tuhan, dan juga berkati mereka yang merawat mendampinginya. Kami juga menyerahkan kehidupan kami, anak-anakmu yang dalam proses studi belajar mereka di tingkat perguruan tinggi, SMA, SMP, SD, sampai di tingkat pendidikan taman kanak-kanak ataupun juga playgroup. Kami bersyukur untuk anugerahkan karunia Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong memberkati anak-anakmu hidup taat dan setia kepada Tuhan. Kiranya kami serahkan kehidupan kami, Tuhan, seutuhnya dalam tangan-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan terus melingkupi dan memberkati. Doa ini kami akhiri dan kami tutup dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus senantiasa memberkati kau sekarang selamanya. Amin. Ikut Tuhan Yesus.